diperjuangkan oleh Indonesia. Dia punya menteri-menteri memang mereka bekerja betul-betul guys, bukan sekadar berkata-kata tetapi mereka turut berjuang sampai dapat. Nah, jadi inilah buktinya. Jadi harus dicontohi perjuangan seumpama ini, bukan sekadar omong kosong. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Baiklah guys, baru-baru ini saya telah melihat ya banyak berita berkaitan dengan bahasa Indonesia ini yang telah diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Nah, ini satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena Indonesia telah terpilih ya di UNESCO dan bahasa Indonesia itu telah diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Nah, di sini terdapat satu info berkaitan dengan Republik Indonesia jadi negara pertama yang punya area khusus di markas UNESCO dan negara-negara lain juga turut mempelajari bahasa Indonesia. Nah, apabila melihat pengguna ataupun penutur bahasa Indonesia ini bukan sekadar di Indonesia yang punya penduduk hampir 300 juta jiwa, malah negara-negara asing juga turut menjadikan bahasa Indonesia ini bahasa kedua negara mereka. Apapun kita simak dulu bagaimana Republik Indonesia jadi negara pertama yang punya area khusus di markas UNESCO. Ayo kita simak dulu info ini dari channel Indo Magazine ya guys. So kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Indo Magazine. So, kita tengok bagaimana bahasa Indonesia itu mendapat tempat di UNESCO. Jadi, ayo sama-sama kita simak video ini. Jom! Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Datang dari negara kita Indonesia yang kini pamornya semakin naik di mata dunia bos, terutama di UNESCO PBB. Bahkan kini Indonesia pun menjadi negara pertama yang mempunyai area khusus di markas UNESCO tersebut. Nah, area khusus seperti apakah itu setelah ini? Indonesia jadi negara pertama yang punya area khusus di markas besar UNESCO. Keren, Republik Indonesia negara pertama punya area khusus di markas UNESCO. Wow. Ini kita bahas bos. Kemudian nanti kabar kedua seperti yang kalian tahu, baru-baru ini bahasa kita, bahasa Indonesia telah sukses dipilih, disetujui menjadi bahasa resmi UNESCO PBB. Dan kini bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah alasannya? Mengapa bahasa kita yang dipilih? Kok bukan bahasa Melayu gitu ya kan? Padahal Malaysia kemarin udah semangat kali tuh bos, mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di ASEAN. Dan untuk 9 bahasa lainnya yang diakui UNESCO selain bahasa Indonesia, bahasa apakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Dan terakhir nanti perlu kalian ketahui bos, bahwa kini banyak negara-negara besar di dunia yang secara resmi juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing bos. Nah, negara apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini menjadi negara pertama yang akhirnya memiliki area khusus di markas besar UNESCO PBB. Wow, bukan kaleng-kaleng. Sumber berita berikut. Area khusus yang diberikan kepada Indonesia di markas besar UNESCO ini pun disebut dengan nama Archipelago Street alias Jalan Nusantara bos. Di mana tempat ini pun dijadikan sebagai tempat khusus Indonesia untuk memamerkan benda-benda khusus seni budaya asli dari Indonesia. Dan bahkan telah diresmikan di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 13 November 2023 kemarin. Nah, saya tengok Indonesia nih begitu bersungguh-sungguh ya dalam juga perjuangan mereka. Tengok bahasa ini pun dorang angkat ya. Saya tengok dalam beberapa minggu lepas lah yang berkaitan dengan bahasa ini
sangat viral ya guys, yang mana telah diangkat ada 10 bahasa yang digunakan pakai di UNESCO tuh. Jadi salah satu bahasa Indonesia telah diangkat menjadi bahasa resmi di UNESCO. Jadi tengok itu perjuangan orang Indonesia tuh di UNESCO untuk mengangkat bahasa tuh. Ini baru betul-betul perjuangan, bukan sekadar berkata-kata ya, tetapi hasilnya tengok ini telah tercapai oleh Indonesia. Ini satu kebanggaan bagi Indonesia ya, karena telah dipilih bahasa Indonesia nih menjadi bahasa resmi mereka di UNESCO. Wow, mantap jos nih bos. Dengan ini, Indonesia pun akhirnya menjadi negara anggota UNESCO pertama yang memiliki area khusus untuk memamerkan benda seni budayanya di sana bos. Dan kalian wajib bangga nih. Kini budaya dan seni Indonesia pastinya bakal diakui di seluruh dunia. Jadi tetangga kalau mau klaim-klaim lagi ya wajib pikir-pikir nih bos. Oke, disebutkan terdapat 11 karya seni sumbangan pemerintah Indonesia ke UNESCO yang dipajang di sana saat ini. Di mana menurut laman Kementerian Luar Negeri Indonesia, benda-benda budaya itu diantaranya adalah replika tengkorak manusia purba, maket Borobudur, maket Prambanan, relief Samudra Raksa, lukisan kematian Kumbakarna karya Nyoman Mandra, Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Nuarta, souvenir perak Borobudur, patung pemain seruling, dan angklung robot karya Eko Morsito. Oh, ini barang-barang yang dipamerkan di UNESCO. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang kini resmi menjadi bahasa UNESCO, bos. Tapi Indonesia pun ternyata juga mendapatkan ruang khusus untuk menunjukkan kepada dunia ciri khas dan jati diri Indonesia sebenarnya. Nah, lantas pertanyaannya kini, mengapa kok bahasa Indonesia yang bisa menjadi bahasa resmi UNESCO nih bos? Apakah sebabnya? Dan selain Indonesia, sebenarnya bahasa apa lagi kah yang diakui oleh UNESCO? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Sebelum kita lanjut guys, jadi bahasa-bahasa yang digunakan di UNESCO nih, mereka semestinya mau tahu juga tuh berapa penggunanya ya, berapa penuturnya bahasa-bahasa. Jadi di sini bukan sekadar negara Indonesia, ada beberapa negara lagi yang lain yang telah dijadikan ya bahasa resmi UNESCO. Kita lanjut guys. Oke, dikutip dari sumber-sumber media berikut. Mengutip dokumen resmi UNESCO yang dikeluarkan pada tanggal 16 November. Ini alasan bahasa Indonesia. Kemarin, kita tengok alasannya. Ternyata ada beberapa pertimbangan penting nih bos, yang membuat UNESCO akhirnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resminya. Di mana UNESCO menyebut multilingualisme penting untuk mendorong dialog dan saling pengertian, semangat toleransi, menghargai identitas, budaya dan kerjasama antar bangsa. Keputusan resmi UNESCO pun menyatakan seperti ini bos. Menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai universal, solidaritas dan perdamaian, membina persatuan nasional, berfungsi sebagai bahasa pemersatu, dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam, memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi General Conference UNESCO. Demikian bunyi keputusan resmi itu UNESCO. Sebabnya. Nah, artinya UNESCO pun memilih bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bahasa ini berhasil mempersatukan ratusan bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara, bos. Semua bahasa etnis di kampung-kampung, di daerah-daerah, mulai dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, Bugis, Tionghoa, bahasa Batak, sampai bahasa Papua pun semuanya dilebur menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Persatuan Nusantara. Dan dengan ini bahasa pantas saja itu perkara yang dinilai untuk menjadikan bahasa Indonesia itu diangkat di UNESCO. Dan telah terbukti bila melihat di Indonesia dalam beratus-ratus etnik ya, suku, tetapi dengan menggunakan satu bahasa tuh, yaitu bahasa Indonesia. Tengok saja Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, diorang hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, tanpa ada masalah.
Jadi mungkin ini UNESCO nampak lihat ini telah terbukti ya, penggunaan bahasa itu dapat menyatukan. Jadi kalau di peringkat internasional, Presiden Jokowi yang selalu saya tengok ya, dia menjadi orang yang penting apabila kes-kes seperti perdamaian, seperti yang telah berlaku baru-baru ini, Rusia dengan Ukraina, apabila berlaku konflik, Presiden Jokowi antara pemimpin dunia yang pertama yang berjumpa langsung kepada kedua-dua pemimpin ini sebagai kiranya macam orang tengah, pendamai. Dan Indonesia ni dengan negara-negara lain, dia tidak ada dia negara non-blok Indonesia ni. Jadi di situ satu kekuatan negara Indonesia yang saya tengok itulah menjadi salah satu perkara yang diambil kira di UNESCO. Wih, menarik lah guys. Kita lanjut lagi. Bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di mana 9 bahasa lainnya selain bahasa Indonesia yaitu adalah bahasa Hindi, bahasa Hindi Italia, juga. Portugis, bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia yang juga merupakan bahasa resmi PBB, bos. Mantap, mantap, Jos. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya pun rasa sokong lah, sebab Indonesia punya bahasa ni dengan bahasa Melayu gitu kan, dia dapat lebih kurang dia boleh dua hala ya, komunikasi dua hala. Jadi kalau bahasa Indonesia itu diangkat menjadi bahasa UNESCO, saya pun rasa senang juga lah guys, sebab boleh memahami ya kalau bertutur antara satu sama lain. Jadi ini satu bagus juga guys diangkat. Nanti di masa depan bahasa Indonesia ini juga dapat mendunia seperti halnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang sekarang Inggris wajib dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia ya bos. Amin. Saya tengok bahasa Inggris dia mewajibkan, sebab dia guna modal bahasa internasional. Bahasa Inggris tu itulah seluruh dunia perlu mempelajari bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesia ni dibuat juga begitu, diwajibkan, sebab dia punya alasan pengguna ataupun penutur itu ratusan juta penutur. Jadi itu kekuatan juga untuk bahasa Indonesia dijadikan bahasa rasmi kalau di internasional dijadikan begitu. Saya rasa itu lagi bagus kan guys. Jadi semua orang dapat memahami. Oke, lanjut. Namun kalian jangan salah bos. Walaupun di sekolah kita wajib belajar bahasa Inggris, terus ada juga yang wajib belajar bahasa Mandarin. Namun negara-negara di luar sana, negara-negara besar, sebenarnya juga banyak yang mempelajari secara resmi bahasa kita, bahasa Indonesia, bos. Dikutip negara dari lain beberapa juga. sumber berita berikut, beberapa negara besar ini pun ternyata juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Yang pertama 5 negara pelajar bahasa Kanada, Indonesia ada. Australia, Jepang, Vietnam, Ukraina, Korea Selatan, Amerika, hingga negara Inggris, bos. Nah, negara-negara ini pun benar juga ikut mempelajari bahasa Indonesia, bahkan juga mempelajari budaya kita, budaya Indonesia, bos. Seperti contohnya di Inggris, salah satu universitas di Inggris yang memiliki program studi bahasa Indonesia adalah School of Oriental and African Studies atau SOAS. Di sekolah tersebut, mahasiswa pun tidak hanya diajari mengenai bahasa Indonesia saja, bos, tapi juga budaya Indonesia. Seiring di lah. Amerika, KBRI Washington DC juga sempat membuka kelas bahasa Indonesia pada musim semi 2022 lalu. Bahkan di Amerika Serikat banyak kampus yang memiliki program studi bahasa Indonesia, mulai dari Cornell University, University of Michigan, University of Hawaii, Manoa, hingga Ohio University. Dan contoh lain untuk negara Ukraina misalnya. Ukraina juga ya. Awalnya pihak Indonesia pesimis. Nah ini yang tadi itu. Antusiasme anak muda di Ukraina untuk mempelajari bahasa Indonesia terbilang cukup tinggi, bos. Bahkan pemerintah Ukraina pun sampai membuka program beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Nah, mantap jos nih, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ciri khas Indonesia, budaya Indonesia, bahasa Indonesia yang kini semakin naik pamor
di mata dunia. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Inilah satu contoh yang harus dijadikan panduan ya, bagaimana Indonesia berjuang untuk menjadikan bahasa Indonesia itu digunakan pakai oleh banyak negara. Bukan sekadar dari segi mempelajari bahasa itu di universitas luar negara, tetapi budaya itu juga dimasukkan sama sekali ya. Jadi identiti Indonesia itu dapat dilihat dari segi bahasa dan juga budaya. Itu yang dapat meninggalkan kesan pada setiap orang yang melihat dan juga mempelajari bahasa Indonesia. Kalau tengok negara Indonesia betul-betul memperjuangkan ya, bukan sekadar berkata-kata, tetapi dia memperjuangkan dan juga mempraktik perkara itu. Jadi saya rasa Indonesia memang layak untuk dijadikan bahasanya itu bahasa UNESCO dan juga bahasa digunakan di peringkat internasional, karena pengguna ataupun penutur bahasa Indonesia itu sudah terbukti ramai yang telah mempelajarinya, dan dari segi dia punya praktik itu sudah kelihatan dan juga telah terbukti apabila Indonesia dapat disatukan ataupun dapat bersatu dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi itu yang mungkin UNESCO nampak dan juga dijadikan Indonesia itu sebagai salah satu bahasa yang digunakan pakai di UNESCO. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan, diperjuangkan oleh Indonesia, dia punya menteri-menteri memang mereka bekerja betul-betul guys, bukan sekadar berkata-kata, tetapi mereka turut berjuang sampai dapat. Jadi inilah buktinya. Jadi harus dicontohi perjuangan seumpama ini, bukan sekadar omong kosong, tetapi tidak ada praktik, tidak ada perjuangan, tidak ada dia punya action. Jadi Indonesia kalau dia bahasa itu sudah dijadikan bahasa UNESCO, pasti akan lebih tersebar luas lagi dari segi budaya, dan juga bahasa Indonesia itu pasti akan digunakan pakai banyak orang selepas ini. Jadi apapun saya ucapkan tahniah dan juga syabas, selamat ke atas Indonesia karena telah terpilih ya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi di UNESCO. Jadi apapun ini info amat menarik. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.